Baik, shalom dan selamat siang jemaat Tuhan, selamat siang semuanya. Saat ini kita mau persiapkan diri kita untuk beribadah pada siang hari ini. Bagi teman-teman saya persilakan untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau memimpin. Dalam nama Yesus, amin. Bersama kita akan menyembah Tuhan dan bersama-sama kita katakan, Bapakku datang.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat siang semuanya. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama dengan mengangkat satu pujian, Tak Pernah Ku Ragu. Boleh bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Bersama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Bersama Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Baik teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Zakaria 6 ayat 9 sampai selesai. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turun membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Wahyu 11 ayat 15 sampai 18. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas di dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan bersama memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita katakan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari teman-teman, kita ambil waktu ini, kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mengikut
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan berikan kami hikmat untuk mengerti agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman satu minggu ini? Baik, baik ya. Oke, sesuai dengan pembacaan kita ya hari ini dari Wahyu 11 ayat 15 sampai 18. Kristi mengangkat satu tema yang akan kita belajar bersama, seruan untuk bertobat. Ya, kata pertobatan pasti bagi anak muda, masih mau enjoy seperti itu ya. Nah, tunggulah nanti saya kakek-kakek dulu, atau tunggu saya umur segini, sekian-sekian baru saya mau bertobat. Jadi kita akan belajar tentang seruan untuk bertobat. Kita sebagai manusia ya, anak zaman sekarang lah ya istilahnya, yang hidup sekarang ini, masih hidup kan semuanya? Oke. Kita memiliki begitu banyak keinginan dalam hidup kita ya. Dan tentunya keinginan itu kita harus wujudkan, harus terjadi gitu dalam kehidupan kita agar terpenuhi, agar kita merasa puas seperti itu ya. Jadi istilahnya saya hidup ya hidup untuk diri saya, hidup gue ya istilahnya seperti itu ya anak muda. Terus suka-sukanya saya, mau-maunya saya ya hidup. Yang jalani kan saya gitu ya kan. Yang mengalami prosesnya kan saya. Terus yang mengalami kesenangannya, yang menikmati kan saya. Jadi istilahnya tuh semua jatuh kepada nafsu dunia ya. Yang bersifat sementara seperti itu ya. Jadi Kristi mau mengajak teman-teman untuk mari kita berbalik ya. Bertobat kepada Tuhan. Dan pasti tentu muncul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran teman-teman ya, sulit gitu ya, sulit untuk bertobat, tidak mudah atau tidak gampang ya. Caranya bagaimana agar kita bisa berbalik, bertobat? Ya jawabannya dari pembacaan kita pada siang hari ini. Untuk lebih ngena gitu ya, kita baca dulu ya pembacaan kita hari ini. Dari nafas saya berat ya Bapak, teman-teman. Wahyu pasal 11 ayat 15, Kristi yang akan bacakan. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam syurga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Sebelum kita masuk dalam materi lebih lanjut atau pembahasannya, pasti yang terlintas dalam pikiran teman-teman kalau mendengar pembacaan kitab Wahyu pasti bawaannya takut. Benar tidak? Takut, menyeramkan, horor. Betul nggak sih? Horor gitu ya. Menakutkan lah ya istilahnya. Karena apa? Kenapa bisa membuat kita merasa takut? Karena kebanyakan Wahyu itu dibawakan
tentang nubuatan akhir zaman. Ya, pasti anak muda enggak mau akhir zaman itu cepat ya, karena mau enjoy dulu seperti itu. Dan juga dalam kitab Wahyu juga ada penglihatan seperti yang dibacakan tadi pembacaan pertama dari Zakaria itu ya. Di Wahyu juga ada penglihatan. Tapi inti yang ingin Kristi sampaikan kepada teman-teman sesuai dengan perikop yang kita baca pada hari ini, yang barusan Kristi bacakan tadi, di mana di situ ada malaikat-malaikat Tuhan dikatakannya yang meniup sangkakala. Ketika sangkakala itu ditiup, di situ terdengar suara yang nyaring di sorga ya, dan yang menulis kitab Yohanes kan Wahyu Yohanes. Jadi Yohanes melihat bahwa Allah itu sungguh dahsyat atau luar biasa atau maha kuasa, dan suaranya itu terdengar menyatakan bahwa waktunya Tuhan itu akan datang dan memerintah atas dunia itu dan akan dipegang oleh Tuhan Allah dan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi bayangkan Tuhan sudah dinyatakan sebagai raja yang akan memerintah kita di dunia ini sampai selama-lamanya. Ya, itu bisa dilihat di ayat 15 ya. Dan ayat 16 sampai 17 di mana di situ para tua-tua itu ketika mendengar suara itu yang nyaring, mereka tersungkur dan menyembah Tuhan. Mereka mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memangku kuasa yang besar yang memerintah sebagai raja. Mengapa mereka tersungkur atau menyembah Tuhan? Ya, karena itulah Yesus sebagai raja yang memegang kuasa paling tertinggi atau takhta paling tertinggi ya. Dan ayat terakhir ayat 18 ya. Dan semua bangsa marah dan tidak senang kepada Tuhan karena dia sebagai raja ya kan. Dan karena Tuhan sebagai raja jadi mereka marah kepada Tuhan. Tetapi kemarahan Tuhan, ketika Tuhan marah pasti Bapak Ibu juga takut, Kristi juga takut. Bahkan banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Nah, jadi kuasa Tuhan lebih berkuasa ya atas kita. Jadi oleh sebab itu jangan sampai Tuhan marah dulu sama kita ya, baru kita mau bertobat. Jadi jangan tunggu sampai Tuhan marah. Nah, jadi sehingga pada masanya Tuhan akan memerintah sebagai raja yang berkuasa dan akan menghakimi bagi orang-orang yang mati seperti di ayat yang ke-18 tadi yang tidak mau taat kepada Tuhan ya. Nah, tetapi akan memberikan upah kepada kita yang mau taat dan takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak bertobat atau tidak percaya akan binasa. Bukan Kristi ya yang bilang, tapi firman Tuhan yang mengatakan akan binasa. Ya, ayat 18 itu. Nah, ditegaskan lagi atau diperkuatkan lagi, dijelaskan lagi dari pembacaan yang pertama dari Zakaria 6 ayat 12 dan 15. Nah, di situ bagi kita yang mau mendirikan bait Tuhan. Bait Tuhan digambarkan sebagai kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita mau mendirikan bait Tuhan, kita mau merasakannya, ya kita harus berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan itulah syaratnya agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup. Hadirat Tuhan memang ada, tapi bagaimana supaya kita bisa merasakan itu, kita berbalik dari dosa-dosa kita. Dan ayat yang kelima di Zakaria itu yang mengatakan bahwa apabila kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, kita akan merasakan kehadiran Tuhan ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Jadi kita bisa melihat contoh di dunia yang nyata ini ya, yang lagi Bapak Ibu lagi teman-teman duduk ya, yang Kristi lagi berdiri di depan ini, dunia ini, kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita melihat orang-orang banyak yang tidak percaya Tuhan dan yang ya tadi seperti yang di awal, hidupnya hanya suka-sukanya saja ya, mau-maunya saja atau hidup ikut keinginannya sendiri. Tetapi Tuhan berseru supaya orang-orang bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Ya, tentunya seruan pertobatan itu melalui kita. Ya.
Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah ikut Alpa ya, dan komunitas lain mungkin yang ada di luar. Itu seruan pertobatan apa yang harus kita sampaikan? Ya, seperti itulah seruan pertobatan kita. Kita mengajak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan, dan mengenal kuasanya yang maha kuasa. Nah, mengapa kita harus membuat teman-teman kita atau orang-orang yang belum percaya itu mengenal Tuhan? Karena ketika masanya sudah tiba waktunya, Tuhan akan datang atau Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ya. Baik itu mau sekarang, dahulu maupun nanti, Tuhan akan hadir untuk menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Dan keputusan ada di tangan teman-teman, seperti itu ya. Apakah mau percaya dan berbalik atau mau ikut keinginan sendiri dan akan binasa, seperti itu. Dan Tuhan mengatakan di ayat yang ke-18 tadi bahwa Tuhan akan memberikan kita upah ketika kita percaya dan ketika kita berbalik dan bertobat. Tetapi kalau kita tidak bertobat dan berbalik, kita akan binasa. Ya, binasa, dan Tuhan yang akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Tuhan memang hadir ya dalam kehidupan kita. Dia sudah hadir dari kisah yang kita pernah dengar, yaitu dalam diri Yesus. Dia menyelamatkan kita dan menjadikan kita itu untuk percaya kepada Dia. Dan ketika kita tidak percaya, sekali lagi Kristi tekankan, kita akan binasa. Tetapi mari kita bersama-sama untuk belajar percaya kepada Tuhan, mengakui kuasanya dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kuasanya itu kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi apa yang digambarkan dari kitab Wahyu tadi yang kita sudah baca dan Sakaria, itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Di zaman dulu mungkin bangsa Israel itu ya, dia dikuasai oleh negara bangsa-bangsa lain dan juga hidup dalam masa pembuangan. Nah, mungkin kita juga akan merasakan hal yang sama seperti itu ya. Kita akan merasa gelisah, khawatir, bimbang, dan tidak merasakan damai sejahtera ketika kita tidak mau bertobat. Tetapi kalau kita mau berbalik, di situ ada kenikmatan yang akan Tuhan berikan atau upah yang akan Tuhan berikan. Amin. Amin. Ini masih mau lanjut apa sudah ini? Oh. Soalnya kalau lama-lama nanti teman-teman tidur ya. Oke. Ya gitu ya, kalau kita mengikuti keinginan kita akan mengetahui akibatnya. Ya. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, apa akibatnya? Ya tentu ada upah. Bagi kita yang takut kepada Tuhan, bagi kita yang taat kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Sangat jelas ya dari pembacaan yang kita dengar. Ya, jadi jangan sampai kita hancur sehancur-hancurnya, berkeping-keping ya. Kok bahasa Kalimantan, berkeping-keping baru kita mau bertobat. Selagi ada waktu untuk berbalik, segera berubah, segera memiliki atau membuat komitmen kepada Tuhan dan lakukan komitmen itu sebelum terlambat, kata orang ya. Kata orang-orang tua kita gitu sepertinya. Dan sebelum Tuhan menjadi hakim bagi kita nanti maupun sekarang dan selamanya, lebih baik kita itu datang kepada Dia, karena yang jelas dikatakan bahwa pemerintahan atas dunia ini akan dipegang oleh Tuhan yang diurapinya dan akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Kita juga seharusnya sebagai orang yang ketika sudah mengalami pertobatan itu, mari kita bersama-sama belajar mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yaitu karena Tuhan itu maha kuasa dan memerintah baik di dunia maupun di surga nantinya ya. Dan sampai sekarang Tuhan itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa menyamai Dia. Ya, walaupun kadang ketika kita memberitahukan orang-orang untuk bertobat, tapi mereka tidak mendengarkan,
teman-teman jangan kecil hati, itu tidak apa-apa. Nanti biarkan Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan dan kita akan menerima upah. Tetapi ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan baik-baik, pasti kita akan binasa atau mati selamanya. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman ya. Pilihan ada di tangan. Jadi kata orang, tentukan pilihan teman-teman, seperti itu. Apa mau berbalik kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan upah dan hidup yang kekal ketika Tuhan datang sebagai hakim dan raja dalam kehidupan kita, atau kita tidak mau percaya. Yang jelas, yang tidak mau percaya dan tidak bertobat atau percaya kepada Tuhan akan mati selamanya. Firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jadi mari teman-teman kita berbalik kepada Tuhan. Ya, sebagai kesimpulannya, kecil sekali ya. Siapa yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan taat, dialah yang akan mendapat upahnya, karena dia yang akan datang sebagai raja, hakim yang akan memerintah dunia ini selama-lamanya. Karena itu bertobatlah, hiduplah benar dan taat. Ingat segala keinginan kita dan ketidaktaatan kita harus bertanggungjawabkan kepada Allah yang memerintah sebagai raja. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, memohon agar kita diampuni untuk bertobat dan taat pada perintah Tuhan. Bertobat mendapat upah, sebaliknya tidak bertobat akan binasa. Demikianlah renungan singkat pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini atas firman yang sudah kami renungkan dan kami sudah baca. Biarlah telinga-telinga yang sudah mendengarkan, biar kami sama-sama mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda di zaman sekarang ini, untuk bertobat, berbalik dari segala keinginan kami yang tidak menyenangkan hati Engkau. Dan biarlah firman yang kami dengar, kami juga dapat berbagi kepada teman-teman kami, agar kami sama-sama bertobat dan mendapatkan upah sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Semua dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengakuan iman. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman itu bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang meletakkan kami di sini bukan kebetulan, melainkan menjadi pendoa syafaat bagi negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami supaya bisa memimpin dengan baik, dan biarlah Tuhan melalui para pemimpin ini Indonesia dapat menjadi lebih maju lagi. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja, kami serahkan semua pemimpin gereja dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk minggu kemarin di mana ada beberapa pastor yang sudah Tuhan panggil dan menjadikan mereka pendeta. Biarlah Tuhan mereka terus bisa melayani Engkau, dan biarlah Tuhan gereja Anglikan dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Saat ini kami menyerahkan pribadi lepas pribadi dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan kami. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk
melakukannya dengan baik, dan biarlah Tuhan karena nama Tuhan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu, biar itu dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada Reverend Yofi untuk memimpin kita dalam perjamuan. Kalau bicara tentang perjamuan ya, saya jelasin dulu. Perjamuan itu adalah perintah Tuhan, ya, itu perintah. Yesus tidak suruh kita untuk rayakanlah HUT saya, ya kan, di Alkitab tidak ada kan, rayakan HUT saya itu tidak ada di Alkitab. Tapi yang dia suruh rayakan adalah perjamuan kudus. Dia bilang apa? Lakukanlah ini setiap kali kamu ingat aku. Kan Yesus sudah meninggal, sudah mati di kayu salib sekian 2000 tahun yang lalu lebih, ya udah. Tapi kan kita punya iman harus ingat dia terus, diingat. Jadi gereja itu selama 2000 tahun mengadakan perjamuan supaya apa? Pikiran kita ngingat akan kematiannya dan kebangkitannya. Karena itu memang pusat iman kita kan di situ. Mengingat kematiannya untuk apa? Dia mati karena dosa kita. Kalau orang lain kan cari kebaikan supaya bisa masuk surga. Kan gitu kan? Kalau kita kan enggak. Itulah Yesus yang sudah mati menebus kita. Jadi ketika kita nanti, semua kita kan pasti mati juga. Ketika kita nanti masuk dalam pengadilan Tuhan, Dia jemput kita sebagai anaknya. Loh, orang lain mungkin protes, dia lebih banyak dosa dari saya, kenapa dia diterima? Bedanya ialah karena kita percaya dan kita menerima Yesus itu. Inilah iman kita. Nah, cuma Tuhan Yesus bilang, nanti ya, kamu ingat saya. Jadi waktu beribadah sebetulnya pikiran kita itu bukan cuma pada firman-Nya, tapi pada sakramen. Sakramen itu waktu kita, jadi waktu nanti saya angkat begini, roti itu, maka pikiran kita itu, wah itu tubuh Yesus. Dipecahkan, lalu waktu kita makan ya, waktu kita makan, jadi tubuhnya berarti nyatu dengan tubuh kita kan? Itulah namanya tubuh kita dan tubuh Yesus itu menyatu.
Jadi waktu kita pulang nanti, waktu kita pulang, kita harus yakin kita tidak sendiri lagi. Nggak. Itu tubuh Yesus. Yesus menyatu dengan kita. Inilah yang paling ditakuti oleh iblis. Karena apa? Kita bukan sendiri lagi, kata Rasul Paulus. Aku tidak sendiri lagi, tapi aku bersama dengan Yesus. Nah, roti itu membantu iman kita, ngingatin kita. Aku di dalam kamu loh. Nah gitu kan? Waktu kita minum anggur itu, memang ini cuma simbol. Tapi itu membantu iman kita. Saya kan banyak dosa. Betul nggak? Siapa sih yang tidak berdosa? Semua kita banyak dosa. Tapi waktu kita datang dalam perjamuan, darah Yesus itu membersihkan semua dosa kita. Jadi waktu kita pulang sebagai orang-orang yang disucikan, dikuduskan oleh Yesus. Ini iman kita begitu. Nah kalau orang tidak punya pengertian seperti itu, bahaya untuk ikut perjamuan ya. Dia pikir ini adalah semacam jimat atau magic. Enggak. Kalau memang kita punya pikiran begitu, mending jangan diterima. Ya. Tapi kalau kita punya iman, ya supaya saya dikuatkan, saya harus ambil. Jadi waktu kita ambil roti itu, kita makan, waktu kita balik ke tempat duduk kita berdoa. Doanya bagaimana? Tuhan terima kasih boleh terima saya, boleh menyatu dengan tubuhmu. Engkau menolong saya, engkau membersihkan saya lagi. Terus nanti nanti besok buat dosa lagi dong, iya kan? Nanti minggu datang lagi. Itulah manusia kita. Ya kan? Kita tidak ada punya kemampuan untuk supaya jangan bikin dosa. Kita masih hidup di dunia ini, tapi dengan kita mengambil perjamuan, kita diingatkan. Baru juga terima, masa sudah mau marah-marah, ya udahlah. Tidak usah frustrasi dengan yang begitu. Itulah sebabnya kenapa kita itu tiap waktu, tiap saat kita itu harus melaksanakan perjamuan ini gitu. Karena ini perintah. Yang kedua, ngingat dia. Dan yang berikut ialah nguatin iman kita. Ya, ada amin? Nah, kalau Anda sudah siap, maka perjamuan ini ingat. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Makan. Kalau teman traktir kita kan ngundang ke restoran, yuk diundang sama saya, ulang tahun. Ya kita harus bayar. Kita yang traktir kan, yang dimakan makanan yang enak. Tapi kalau Yesus yang traktir, dia nggak ngasih makanan lain-lain, dia kasih tubuhnya sendiri. Itu di kayu salib untuk membersihkan kita, menguatkan iman kita. Nah, itu artinya perjamuan gitu ya. Ya. Dan yang berikut ialah siapa di antara kita yang punya iman bahwa Yesus bersedia untuk terima kita apa adanya? Yakin ya? Kalau yakin, ini cuma untuk mengingatkan kita. Jadi waktu saya bagikan, saya akan sebut, ini loh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita ambil rotinya, dengan kita katakan amin. Artinya amin itu artinya benar, saya terima ini dengan iman. Dan kita makan. Sudah itu kita berterima kasih pada Tuhan. Begitu cara ikut perjamuan. Alkitab bilang, kalau kamu salah memahami tentang perjamuan, itu bahaya. Karena apa? Roti dan anggur ini berubah menjadi magic. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Tapi kalau iman kita dikuatkan, kita harus terima. Ya? Nah, yang berikut, dalam mengikuti perjamuan ini, dalam rangka menjaga kesehatan jari kita, saya akan memakai alkohol untuk tangan saya, dan kemudian nanti saya ambil, dan kemudian nanti Ketua Sylvie akan membantu saya untuk memegang cawan,
Jadi supaya kita tidak usah minum begini. Kalau di kampung-kampung minum kan, kadang-kadang satu cawan begini bisa habis, gitu. Sesudah itu dia duduk, dia tidak tahu lagi tempat duduknya karena sudah oleng begini gitu, ya. Itu di kampung saya begitu. Karena tuh anggur itu dia campur cap tikus, ya. Ya kadang-kadang begini. Sudah itu habis perjamuan, taruh di belakang. Ada kadang-kadang jemaat itu dia lewat belakang. Pak Pendeta masih ada sisa. Itu namanya salah, sudah salah. Padahal kan ini cuma untuk mengingatkan gitu ya. Nah itu. Jadi itu bukan makan dan minum, tapi ini adalah suatu sakramen. Ya, jadi itu perintah Yesus loh. Dan ini yang terakhir. Kalau upacara bendera, boleh nggak kita upacara bendera merah putih, lalu hanya ya dengan dengan asal-asalan, nggak boleh kan? Harus sikap sempurna. Itu bendera loh, itu negara, ya, itu negara. Nah, ini adalah upacara itu upacara peringatan 17 Agustus, ya kan? Ini juga sama, peringatan akan apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Itu inti iman kita. Masa kita nggak mau mengingat? Ya, itulah penjelasan jauh lebih penting daripada kita nggak tahu sama sekali. Ngapain sih perjamuan begitu? Itu adalah meja perjamuan yang disiapkan oleh Yesus, dan Yesus bilang ini harus diteruskan. Kalau nanti ada waktu baca Alkitab, baca di 1 Korintus 11 itu. Ini harus diteruskan dari waktu ke waktu. Ya. Oke, sudah siap semua? Kita akan masuk dalam liturgi ibadah perjamuan kudus kita. Nanti boleh dilihat di situ. Saya bisa lihat di sini. Ya. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama dan memindahkan kita dalam kerajaan putranya yang kekasih dan yaitu pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian, inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengenal dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi kehidupan kepada dunia. Amin. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kita ucapkan doa ini bersama-sama. Bersama, Tuhan yang pengasih, kami tidak layak
dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman. Terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Mbak Selfie.
halaman 16.25, kita ucapkan doa ini bersama-sama. Bersama, Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Pelihara kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua senantiasa. Mari kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ada saudara yang belum dibaptis, nanti pada bulan Januari, ya, tahun baru, bisa menerima baptisan di tempat ini. Dan sesudah itu, nanti ketua sinode kita dari Singapura akan datang menumpangkan tangan kepada saudara untuk meneguhkan iman saudara, ya. Jadi ini bagus sekali. Suatu saat saudara pergi, misalnya ditugaskan ke Hong Kong atau ditugaskan ke Amerika, saudara orang di sana, dari mana kamu, gereja mana? Gereja Anglikan. Semua gereja Anglikan orang tahu di seluruh dunia. Ke Rusia mereka tahu, ya. Sehingga ini ada satu persekutuan kita dengan seluruh gereja yang ada di dimanapun. Dan kalau saudara misalnya yang belum dibaptis, tidak apa-apa, maju ke depan. Saya lupa kasih tahu tadi, karena saudara tetap menerima doa, kekuatan, karena itu prinsipnya kan begitu, ya. Kalau saudara terima boleh, tapi kalau saudara misalnya saya mau didoakan saja, anak kecil pun maju didoakan, ya. Oke deh. Mungkin kalau ada pengumuman. Ya teman-teman, kami ada beberapa pengumuman. Yang pertama kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih juga sudah datang untuk teman-teman yang hadir dan teman-teman yang baru hadir untuk pertama kali. Mungkin bisa bangkit berdiri yang baru hadir pertama kali. Untuk kita ucapkan selamat datang. Semoga bisa bertemu di minggu-minggu berikutnya ya. Silahkan duduk kembali. Lalu kami juga berterima kasih kepada pengkhotbah pada hari ini Kak Kristi, terima kasih untuk khotbahnya yang luar biasa. Lalu kami juga ada kegiatan Alfa setiap hari Rabu. Untuk yang batch ini tinggal 2 pertemuan lagi, tapi nanti akan ada batch selanjutnya, semoga bisa ikut. Lalu kami akan mengadakan Natal gabungan bersama ya, tanggal 16 Desember jam 18.30 WIB itu di Dana Mulia, di Gedung Dana Mulia. Dan kami juga ingin mengucapkan kepada teman kami yang baru lulus ya, baru wisuda, ada Brian Jonathan. Lalu juga kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan November ini ada Kak Reksa dan Kak Raisa. Selamat ulang tahun, semoga sehat dan sukses selalu. Nah teman-teman, setelah ibadah ini juga di bawah ada makanan. Jadi bagi yang belum makan siang bisa menikmati berkat Tuhan bersama di bawah. Sekian pengumumannya, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan akhiri ibadah ini dengan sebuah pujian. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama menyanyikan satu lagu, Firman Terangi Jalanku. Boleh kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan? Jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama.
dipersilakan untuk duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Baik teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman yang ada di tempat ini bisa turun ke bawah, kita akan menikmati berkat yang ada di bawah. Selamat sekali lagi, selamat siang, selamat hari Minggu. Steal my mood. Crazy thoughts trying to kill my groove. That's when I hear a voice whisper through the noise that brings a bigger picture into view. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every worry, every night, every second thought about tomorrow's wasting time. You give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. You grow the lilies with your majesty. And you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. No, like you love me, like you love me, like you love me, like you love me. Who am I in light of everything? That you would choose to set your eyes on me. It blows my mind to think that you would know my name, and I'm adored by the King of Kings. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine.